Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ferdi, NIM F1I11931 dari ruang R002, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit cara penyelesaian model transportasi dengan metode Northwest Corner atau NWC dan Stepping Stone pada mata kuliah riset operasi. Oke, baiklah. Kita ambil contoh dari Google yang saya temukan. Ini ada sebuah kasus, yaitu sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik serta jumlah permintaan dari 3 kota dengan kapasitas masing-masing, yaitu ada sebagai berikut. Bisa kita lihat pada pabrik A dan produksinya, serta kota dan permintaannya. Pada pabrik A itu produksinya adalah 90 ton yang berada di kota Solo dan permintaannya adalah 50 ton. Sedangkan di kota B ada 60 ton produksinya di kota Kudus tepatnya dan permintaannya adalah 110 ton. Dan di kota C ada 10 ton di Tegal dan permintaannya 40 ton, maka totalnya yaitu 200 ton, sementara kota dan permintaannya itu adalah 200 ton. Oke, kita coba dari perkiraan biaya transportasi dalam ribuan atau ton dari setiap pabrik ke masing-masing kota. Nah, dari pabrik A tersebut ke kota Solo itu ada 20, sedangkan dari pabrik B ke kota 10 ada 15. Sedangkan di pabrik C ke kota Solo itu ada 25 dan di pabrik A ke kota Kudus ada 5. Nah, sedangkan di pabrik B kita bisa lihat ini adalah terdapat 20. Sedangkan di pabrik C ke kota Kudus itu ada 10 permintaan. Oke, terus kita kembali ke pabrik A ke kota yang lain, yaitu kota Tegal. Itu permintaannya ada 8, sedangkan dari pabrik B ke kota Tegal itu ada 10 dan pabrik C ke kota Tegal adalah 19. Baiklah, pertanyaannya adalah bagaimana distribusi barang yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut dan berapa total biaya optimal untuk distribusi barang dari pabrik ke kota tujuan. Nah, kita coba dengan menggunakan metode NWC untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, prosedurnya itu pertama kita alokasikan dulu dengan kapasitas penuh pada sel kiri atas. Ini itu pada sel kiri atas. Jika masih ada sisa kapasitas, alokasikan pada sel sisi bawahnya atau di kanannya sedemikian sehingga kapasitas baris atau kolom terpenuhi. Nah, yang kedua itu ulangi langkah 1 hingga seluruh kapasitas baris atau kolom terpenuhi. Oke, bisa kita lihat tabelnya ya. Kita lihat catatan. Solusi awal metrik transportasi tersebut disebut feasible jika jumlah sel terisi adalah M plus 1 kurang 1, di mana M sama dengan jumlah baris dan N sama dengan jumlah kolom. Jika sel terisi kurang dari M tambah N kurang 1, maka perlu ditambahkan sel dummy dengan alokasi sebanyak 0 pada sel kosong yang memiliki ongkos terkecil. Solusi awal dengan NWC untuk masalah di atas bisa kita lihat yang kita bicarakan tadi itu pada tabel. Ini ada pabrik A, B, C, dan juga kota tujuannya serta total permintaan yang dibutuhkan. Bisa kita lihat ini. Nah, pertama kita cek kelaikannya dulu. Jumlah sel terisi itu adalah 5 sel basis ya. Sedangkan di jumlah baris M sama dengan 3, jumlah kolom N-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita dapat masukkan rumus M plus 1 kurang 1, di mana 3 tambah 3 kurang 1 sama dengan hasilnya adalah 5. Nah, solusi awal tersebut feasible layak karena jumlah sel terisi M plus N kurang 1, di mana jumlah selnya itu terisi, di mana kita menggunakan rumus ini sesuai dengan hasilnya. Oke, kita lanjut ke tabel satunya, itu adalah total cost. Nah, dari total cost itu tinggal kita tambahkan dan kita kalikan jumlah permintaan dan jumlah yang dibutuhkan. Oke, ataupun jumlah produksinya maksudnya. Oke, total costnya kita lihat 50 dikali 20, 40 dikali 5, 60 kali 20, ditambah 10 kali 10, dan ditambah 40 kali 19. Oke, dari hasil itu kita dapat jumlahnya totalnya itu 3.260 total dari produksi ataupun permintaan agar semuanya tercapai. Selanjutnya kita menentukan solusi optimal dengan stepping stone.
Oke, optimalisasi dilakukan melalui evaluasi nilai opportunity cost atau perubahan ongkos dari sel kosong dan basis. Matriks transportasi disebut optimal, juga opportunity cost dari sel kosong tidak ada yang negatif. Maka kita lihat ini. Menentukan opportunity cost dari sel kosong pada tabel 1, melakukan siklus atau loop yang melibatkan sel basis sel terisi pada sudut-sudut siklus atau loop. Nah, sel kosongnya itu adalah A3, loopnya itu adalah A3, C3, B2, dan A2. Nah, dimana opportunity cost-nya kita lihat ada plus 8, ditambah 19, terus ditambah 10 dan kurang 5, maka hasilnya adalah 6. Sedangkan B1 dapat kalau lihat sendiri, B1 kita lihat itu hasilnya itu akhirnya min 20 dan B3 hasilnya min 19 dan C1 itu hasilnya adalah 0. Karena masih ada nilai opportunity cost yang negatif, maka tabel 1 belum optimal dan dilakukan perubahan distribusi. Oke, kita lanjut ke sel kosong B1 negatif terbesar. Dipilih sebagai entering variable untuk diisi sebesar minimum dari sel terisi yang bertanda negatif, yaitu sebesar 50. Sedangkan sel 1, A2, B2 sebagai leaving variable untuk ditambahkan atau dikurangi dengan nilai 50 tersebut. Ya, kita lihat loop. Kalau lihat ini terjadi loop antara 50 kurang plus 40 dan kurang 60, terjadi loop. Oke, ini garisnya kita lihat. Selanjutnya kita hasil dari perubahan alokasi dinyatakan pada tabel 2 berikut. Nah, kita lihat cek kelayakannya ya. Cek kelayakan tabel 2. Jumlah sel terisi sama dengan 5 sel basis. Terus jumlah baris M sama dengan 3, jumlah kolom N sama dengan 3. Kita masukkan rumus yang tadi, M plus N kurang 1. 3 ditambah 3 kurang 1 sama dengan 5. Tabel 2, visible layak karena jumlah sel terisi M plus N kurang 1. Total cost, tabel 2, total cost sama dengan, kita kalikan seperti yang tadi. Kita kalikan jumlah produksi dan permintaan, 90 kali 5, 50 kali 15, 10 kali 20, 10 kali 10, dan juga 40 kali 19. Maka hasil dari tabel 2 itu adalah berjumlah 2260. Selanjutnya kita optimalisasi tabel 2 menggunakan cara yang tadi. Dapat kalian lihat terjadi loop dimana plus 20 plus min 6, min 19, dan min plus 20 hasilnya. Karena lagi-lagi masih ada nilai opportunity cost yang negatif, maka tabel 2 belum maksimal, belum optimal maksudnya, dan dilakukan perubahan distribusi. Selanjutnya sel kosong B3 negatif terbesar dipilih sebagai entering variable untuk divisi sebesar minimum dari sel terisi yang bertanda negatif, yaitu sebesar 10. Sedangkan sel C3, C2, B2 sebagai leaving variable untuk ditambah dikurangi dengan nilai 10 tersebut. Kita lihat lagi loopnya. Kalau kalian lihat 10 min ke 10 plus ke min 40 itu plus. Nah, dari sini kalau kalian lihat terjadi loop di antara angka-angka ini. Kita lihat alokasi nyatakan pada tabel 3-nya ya. Untuk membuktikannya ataupun melihat kelayakannya, kita coba uji kelayakan seperti yang tadi. Nah, jumlah sel terisi 5. Sel basisnya jumlah baris M sama dengan 3, jumlah kolom N sama dengan 3. Kita lagi masukkan rumus yang tadi. M plus N kurang 1 sama dengan 3 plus 3 kurang 1 sama dengan 5. Tabel 3, visible layak karena jumlah sel terisi M plus N kurang 1. Nah, kita layak karena sama seperti dua kasus sebelumnya, di mana dimasukkan rumus ini mendapatkan hasil. Terus kita lagi-lagi coba total cost-nya apakah optimal tabel 3 ini atau tidak. Kita kalikan lagi seperti tadi, dihasilkan hasil 2070. Kita coba menggunakan tabel optimalisasi lagi, kita sel 0,1 loop kita opportunity cost-nya. Kita lihat hasilnya setelah kita tambah-tambahkan dan kurang-kurangi antara loop dan opportunity cost-nya. Karena lagi-lagi di tabel ketiga ini masih ada nilai opportunity cost yang negatif, maka tabel 3 belum bisa dikatakan optimal. Sel kosong A3 negatif terbesar
dipilih sebagai entering variable untuk diisi sebesar minimum dari sel terisi yang bertanda negatif, yaitu sebesar 30. Sedangkan sel C3, C2, A2 sebagai leaving variable untuk ditambahkan dikurangi dengan nilai 30 tersebut. Lihat loop ini. Lihat seperti yang tadi 90, 20, 30 dan ini terjadi looping lagi. Oke, kita coba lagi di tabel 4 apakah dapat optimal. Kita cek lagi kelayakannya seperti tadi. Kita langsung saja biar mempersingkat waktu. Jumlah terselisih ada 5 menggunakan baris N3 dan N3. Kita masukkan rumus 3 plus 3 kurang 1 sama dengan 5. Tabel 4 visible layak karena jumlah sel terisi M plus N kurang 1. Total cost tabel 4 kita kalikan, ditambahkan, maka hasilnya 1850 totalnya. Kita coba lagi cek optimalisasi tabel tersebut menggunakan tabel optimalisasi sel kosong A1B2 C1 C3, dan kita coba loop lagi untuk mendapatkan hasil yang ini tadi, yang seperti ini maksudnya. Kita coba opportunity cost-nya plus 7 dan ya berhasil. Di tabel 4 ini tidak ada tanda yang negatif, maka dapat disimpulkan bahwa tabel 4 sudah optimal dengan total cost 1890. Begitulah cara kita menyelesaikan model standarisasi dengan metode Northwest Corners dan Stepping Stone. Itu tadi yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya masih belajar dan juga tentunya masih banyak kesalahan yang saya buat. Mohon maaf juga, saya mengambil sampel di Google karena saya sebenarnya belum paham betul materi ini, tapi saya akan terus mencoba belajar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf lagi-lagi atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.